Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi. Alhamdulillahirrabbilalamin wa binasta'in wa ala umuri dini wa din. Assalatu wassalamu ala asrafin al-anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim ajma'in amma ba'd. Oke, yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah Pancasila dan yang saya cintai teman-teman kelas B angkatan 20. Oke, di sini saya sebagai moderator, saya akan membuka acara presentasi pada kali ini. Untuk kali ini, pada presentasi kali ini kelompok 6 akan mempresentasikan tentang identitas nasional. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan kelompok kami, yaitu kelompok 3. Anggota kelompok itu siapa saja? Pertama ada Sa'adatun Nafi'ah, ada Kurnia Safitri, ada Tela Valeri Alia Ardani, ada Anila Sari, dan saya sendiri Eko Sulistiawan, dan juga Usnul Khotimah. Oke, untuk selanjutnya akan saya berikan kepada pemateri. Kurang lebihnya seperti itu. Silakan rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian identitas nasional. Secara terminologis, identitas nasional adalah suatu penanda atau jati diri suatu bangsa yang dapat membedakan ciri khasnya dengan bangsa lain. Secara etimologis, identitas berasal dari kata identity yang artinya memiliki tanda, dan nasional berasal dari kata nation yang artinya bangsa. Pengertian identitas nasional menurut para ahli. 1. Menurut Muhammad Erwin, identitas nasional adalah sifat khusus yang melekat pada suatu bangsa atau yang lebih dikenal dengan kepribadian atau karakter suatu bangsa. 2. Menurut Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan, identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lain. 3. Menurut Kailan dan Ahmad Zubaidi, identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa secara filosofis dapat membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. 4. Menurut Kunto Wibisono, identitas nasional adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa dengan ciri-ciri khas, dan dengan khas tadi suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. Terima kasih. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Kurnia Safitri. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Sa'adatun Nafi'ah. Unsur-unsur identitas nasional. Yang pertama ada agama. Agama adalah suatu golongan sosial yang klasifikasinya berdasarkan aliran kepercayaan yang dianut oleh individu tersebut. Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan ketuhanan. Hal ini digambarkan pada dasar negara Indonesia. Pancasila sila pertama menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Indonesia memiliki berbagai macam agama. Selanjutnya ada suku bangsa. Suku bangsa pada dasarnya adalah golongan sosial yang khusus dan bersifat askriptif. Artinya, individu memilikinya sejak lahir dan tidak mampu untuk memilih mereka berada di suku apa. Yang mereka dapat lakukan adalah memilih bagaimana bertindak setelah menjadi bagian dari suku bangsa tersebut. Seperti yang kita ketahui, bahwa Indonesia memiliki keanekaragaman suku dan bangsa yang beraneka ragam. Ada ratusan suku bangsa Indonesia tersebar di berbagai wilayah dari Sabang hingga Merauke. Selanjutnya ada kebudayaan. Kebudayaan merupakan sebuah pedoman atau rujukan bagaimana manusia bisa menghadapi keadaan lingkungan sekitar guna bertahan hidup. Setiap tindakan kita pada kehidupan sehari-hari pasti dipengaruhi oleh suatu budaya. Budaya menjadi salah satu faktor penting akan pembentukan identitas nasional.
dengan berbagai macam budaya yang dimiliki oleh Indonesia menjadi salah satu ciri khas dari negara Indonesia itu sendiri. Selanjutnya ada bahasa. Bahasa merupakan simbol atau lambang secara arbiter atau verbal. Pembentukan bahasa dilakukan berdasarkan unsur-unsur bunyi ucapan manusia. Bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi antar manusia satu dengan lainnya. Bahasa dipengaruhi oleh budaya-budaya yang ada pada suatu wilayah. Kemajemukan bahasa sangat berhubungan dengan kemajemukan budaya, karena bahasa merupakan bagian dari budaya. Seperti yang kita ketahui, Indonesia memiliki beragam budaya, sehingga bahasa yang ada di Indonesia pun sangat banyak. Terdapat ratusan, bahkan ribuan bahasa daerah dan bahasa suku-suku yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Dila Valeri Ali Ardani akan menjelaskan tentang fungsi identitas nasional. Fungsi identitas nasional: 1. Sebagai pembeda. Dengan adanya identitas nasional, maka suatu bangsa akan menjadi berbeda dengan bangsa lainnya. 2. Sebagai landasan negara. Identitas nasional digunakan sebagai paduan, pemersatu, dan merupakan pegangan agar bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan negara tersebut. 3. Nilai potensi bangsa. Identitas nasional digunakan untuk gambaran akan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut, sebab setiap negara berbeda satu sama lainnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan Nita Dela. Contoh identitas nasional. Yang pertama, mengetahui bahasa persatuan di Indonesia, yang merupakan bahasa nasional yang kita miliki secara bersama, yaitu bahasa Indonesia, walaupun kita tahu ada banyak bahasa daerah yang ada di Indonesia. Yang kedua, kita memiliki sebuah bendera yang melambangkan bangsa Indonesia, yaitu bendera merah putih. Yang ketiga, kita memiliki sebuah lagu terbaik dan merupakan lagu kebangsaan dari negara Indonesia, yaitu Indonesia Raya. Yang keempat, Pancasila merupakan sebuah lambang negara Indonesia. Yang kelima, memiliki semboyan terkuat, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang keenam, Pancasila juga merupakan dasar dari falsafah negara. Yang ketujuh, UUD 1945 merupakan sebuah konstitusi dasar dari negara Indonesia. Yang kedelapan, kedaulatan rakyat merupakan bentuk mutlak dari Republik Indonesia. Yang kesembilan, memiliki konsep wawasan Nusantara. Dan yang terakhir, kebudayaan nasional yang banyak yang diketahui pembagian dari kebudayaan daerah. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan. Oke, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya, kelompok 6, tentang faktor pembentuk identitas nasional. Apa itu? Akhirnya suatu identitas nasional bangsa pasti memiliki ciri khas, sifat, serta keunikan sendiri yang sangat didukung oleh faktor-faktor pembentuk identitas nasional. Faktor-faktor yang diperkirakan menjadi identitas bersama suatu bangsa meliputi primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Oke, kita masuk ke faktor primordial terlebih dahulu. Faktor-faktor primordial ini meliputi ikatan, kekerabatan atau darah, dan kekeluarga, kesamaan suku bangsa, daerah asal, bahasa, dan adat istiadat. Faktor sakral dapat berupa kesamaan agama yang dipeluk masyarakat atau ideologi doktrinal yang diakui oleh masyarakat yang bersangkutan. Oke. Lanjut. Tokoh itu pemimpinan dari para tokoh yang disegani dan dihormati oleh masyarakat dapat pula menjadi faktor yang menyatukan bangsa negara. Pemimpin di beberapa negara dianggap sebagai penyambung lidah rakyat, pemersatu rakyat, dan simbol persatuan bangsa yang bersangkutan. Bhinneka Tunggal Ika. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika pada dasarnya adalah
Kesediaan warga bangsa untuk bersatu dalam perbedaan yang disebut bersatu dalam berbeda adalah kesediaan warga negara untuk setiap pada lembaga yang disebut negara dan perintahnya, tanpa menghilangkan ketertarikannya pada suku, bangsa, adat, ras, dan agama. Oke, lanjut. Sejarah. Persepsi yang sama di antara warga masyarakat tentang sejarah mereka dapat menyatukan diri ke dalam satu bangsa. Persepsi yang sama tentang pengalaman masa lalu, seperti sama-sama menderita karena penjajahan, tidak hanya melahirkan solidaritas, tapi juga melahirkan tekad dan tujuan yang sama antar anggota masyarakat. Perkembangan ekonomi. Perkembangan ekonomi atau juga disebut industrialisasi akan melahirkan spesialisasi pekerjaan dan profesi sesuai dengan aneka kebutuhan masyarakat. Kelembagaan. Faktor lain yang berperan dalam persatuan bangsa adalah lembaga-lembaga pemerintah dan politik, seperti birokrasi, angkatan senjata, pengadilan, dan partai politik. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Eko Sulistiawan, yaitu tentang jenis-jenis identitas nasional. Identitas nasional dibedakan menjadi 3, yaitu identitas fundamental, identitas instrumental, dan identitas alamiah. Yang pertama, identitas fundamental. Identitas fundamental ialah suatu jati diri yang paling penting atau paling utama yang wajib dimiliki oleh suatu bangsa dan negara. Di Indonesia sendiri, contoh identitas fundamental adalah Pancasila. Pancasila merupakan falsafah bangsa, dasar negara, dan ideologi negara. Yang kedua, identitas instrumental. Identitas instrumental yaitu salah satu ciri suatu bangsa yang dapat dikategorikan ke dalam alat. Identitas nasional berisi Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangannya. Contoh, bahasa Indonesia, bendera, lagu kebangsaan, hukum dasar, budaya, serta lambang-lambang negara. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir, identitas alamiah. Identitas alamiah di Indonesia dapat diwujudkan dalam negara kepulauan atau archipelago, pluralisme dalam suku, bahasa, bangsa, budaya, dan agama, serta kepercayaan atau agama. Demikian yang dapat kelompok kami presentasikan. Terima kasih.